I received this cute machine very recently. What is so intriguing about this machine is that you just place an ice block below it, it will start to rotate. What is even more intriguing is that if I replace this ice block with a cup of hot water, it will again rotate but in the opposite direction. This interesting device is known as a Stirling engine, invented by Mr. Robert Stirling long back. To understand how does this device work, or how was Mr. Stirling's mind work at the time of this invention, as usual, let's get into 3D animation. Sulit dipercaya bahwa keberadaan suhu rendah dan tinggi yang konstan dapat menghasilkan gerakan bergetar seperti ini. Tetapi kemudian muncullah pikiran jenius Robert Stirling. Untuk memulainya, pisahkan pelat panas dan dingin dengan bahan isolasi. Mari kita amati dan ketahui silinder isolasi tebal yang disebut displacer. Jika displacer berada di bagian bawah, jelas ia akan mencegah aliran panas dari pelat bawah yang berarti sebagian besar udara mengalami perpindahan panas dengan pelat dingin bagian atas dan volume udara mendekati suhu udara sekitarnya. Akan terjadi kebalikannya jika displacer digerakkan ke atas dan udara akan memanas. Ketika suhu udara di dalam volume ini meningkat, tekanannya juga meningkat. Ide brilian Robert Stirling berikutnya adalah menggunakan tekanan tinggi ini untuk menjalankan power piston. Power piston yang sama dapat menggerakkan displacer ke atas atau ke bawah. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Untuk dapat melakukannya, Robert Stirling menghubungkan satu engkol lagi pada poros putar power piston yang sama, namun kali ini pada offset 90 derajat ke engkol pertama. Nah, engkol ini sudah terhubung dengan displacer. Dia juga menambahkan flywheel di poros yang penggunaannya akan kita ketahui nanti. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pengaturan ini bisa membantu Robert Stirling ketika pelat bawah mesin dipanaskan. Mari kita mulai dengan posisi power piston terendah. Jika Anda memperhatikan posisi displacer di sini, ia berada hampir di titik tengah. Udara jelas memanas, sehingga tekanannya meningkat yang kemudian menggerakkan piston ke atas. Mari kita mundur dan lihat gerakan ini sekali lagi. Perhatikan apa yang dilakukan displacer. Jelas, selama gerak piston ke atas, displacer bergerak ke atas dan menyokong panas tambahan dari pelat panas. Displacer mencegah perpindahan panas pelat dingin selama gerakan ini, yang berarti bahwa selama gerakan piston ke atas, suhu dan tekanan udara terus meningkat dan piston mengekstraksi energi. Namun, setelah mencapai puncak, Anda bisa melihat bahwa displacer kembali berada di tengah, yang berarti udara panas kehilangan panas ke pelat dingin. Jelas, proses ini mengurangi tekanan volume udara. Karena momentum flywheel besar, kini piston akan memulai perjalanannya ke bawah, di mana udara semakin kehilangan panas dan tekanannya. Oleh karena itu, gerakan piston ke bawah terjadi tanpa banyak kesulitan. Setelah piston mencapai posisi bawah, kita kembali ke titik awal dan siklus berulang. Ini cara yang indah untuk menghasilkan gerakan bolak-balik, bukan begitu? Kini, Anda bisa memprediksi bagaimana mesin ini akan berperilaku jika kita meletakkan balok es di bawahnya. Di sini, suhu dan tekanan udara bagian dalam menjadi lebih rendah dari suhu dan tekanan atmosfer. Tekanan rendah di dalam ruang berarti gaya yang bekerja pada piston akan mengarah ke bawah sehingga piston harus bergerak ke bawah. Dengan cara ini, mesin berputar ke arah yang berlawanan. Singkatnya, mesin ini akan tetap bekerja, kecuali dan sampai terjadi perbedaan suhu antara kedua pelat tersebut. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besar kecepatan mesin dan keluaran tenaga. Mesin Stirling memiliki efisiensi konversi energi yang luar biasa. Jadi, mengapa kita tidak menggunakan jenis mesin ini di mobil kita? Alasan utamanya adalah mesin Stirling lambat dalam merespons berbagai kebutuhan daya. Untuk memvariasikan output daya dari mesin Stirling, Anda harus mengontrol suhu pelat atas atau bawah, dan kontrol suhu selalu membutuhkan waktu. Selain itu,
Mesin Stirling lebih berat dan lebih mahal dibandingkan dengan rekan sejenisnya. Namun, kami yakin bahwa mesin Stirling bisa menjadi kandidat ideal untuk ekstraksi tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya Maricopa yang diproduksi pada tahun 2010 didasarkan pada teknologi mesin Stirling dan mampu menghasilkan listrik 1,5 megawatt. Proyek ini kemudian ditinggalkan karena masalah lingkungan. Mari kita berdoa teknisi modern akan menemukan penerapan yang tepat untuk penemuan jenius Robert Stirling. Jangan lupa dukung kami dan terima kasih telah menonton video ini.